Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Filialah. Dan pada kesempatan video saya kali ini, mudah-mudahan ada pengetahuan, ada wawasan, ada sharing yang bermanfaat untuk rekan-rekan dapat ya. Jadi pada video saya kali ini saya akan membahas mengenai kastrasi. Kastrasi ini oleh sebagian rekan kita dianggapnya kurang penting ya. Padahal kastrasi ini adalah sangat-sangat vital, sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita ketahui ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kastrasi ini. Dan mudah-mudahan datangnya video saya kali ini bisa menjadi pengingat untuk rekan-rekan betapa pentingnya kastrasi untuk sawit kita ya. Jadi mohon maaf juga ini ya, saya ada temuan di perkebunan di daerah tempat saya tinggal ini. Apabila kebunnya saya buatkan video atau menjadi konten video saya, hal ini saya lakukan untuk biar supaya lebih banyak lagi mengetahui betapa pentingnya kastrasi ya. Jadi kastrasi ini adalah kegiatan membuang tunas dompet, tunas buah, cikal bakal buah di pokok sawit yang sudah kita tanam ya. Jadi kastrasi ini tidak dilakukan hanya cukup 1-2 kali, melainkan kastrasi ini harus kita lakukan sejak pertama kali muncul tunas buah, cikal bakal buah, dompet ataupun bunga di dalam pokok sawit yang sudah kita tanam ya. Jadi dilakukan tidak hanya cukup 1-2 kali, melainkan setelah pertama kali, sejak pertama kali sudah muncul buah atau tunas buah, cikal bakal buah, bunga, kita harus siap ya, siap mempunyai skema kastrasi dan harus rutin dilakukan dalam setiap bulannya. Nah ini contohnya ada kebun sawit, sangat disayangkan sekali tidak dilakukan kastrasi ya. Saya akan perlihatkan dulu untuk fisik pokok sawitnya biar rekan-rekan lihat ya ini ya. Nah ini tidak dilakukan kastrasi sama sekali ya. Jadi dari mulai dompet, dari mulai bunga, dari mulai buah, semuanya aman, tidak dikastrasi. Padahal ini hal yang sangat penting untuk pertumbuhan sawit kita ya. Jadi kastrasi ini harus dilakukan ya rekan-rekan, supaya nanti ketika sawit kita tumbuh itu benar-benar tertuju pada pertumbuhan vegetatifnya. Vegetatifnya ini adalah pokok sawitnya, regeneratifnya adalah buah atau cikal bakal buah atau tunas buah seperti ini. Itu regeneratifnya. Dan itu belum layak kita pertahankan. Kalaupun sudah berbuah seperti ini, belum laku untuk dijual ya. Sedangkan kalau pabrik pengolahan kelapa sawit itu menginginkan berat TBS nya sudah mencapai bobot 5 kilo ya. Kalau ini kita pertahankan, rasa-rasanya belum ada 1 kilo ya. Nah sangat disayangkan sekali. Jadi maka dari itu kita harus kastrasi supaya ketika kita melakukan pemupukan tidak tertuju, tidak terbagi antara vegetatif dan regeneratifnya ya. Jadi tertuju langsung pada pembesaran pokok sawitnya. Itu yang pertama, manfaat kastrasi. Kalaupun kita pertahankan seperti ini kan belum ada untungnya ya, masih merugikan, sangat merugikan sekali. Nah ini, jadi buat rekan-rekan mudah-mudahan bisa menjadi pengingat ya. Nanti lebih parahnya lagi ketika kita melakukan pemupukan yang seharusnya cuman terfokus atau tertuju pada pertumbuhan vegetatif, ini harus dibagi dengan pertumbuhan regeneratif oleh bunga ataupun buah tadi ya, yang belum layak kita pertahankan ya. Nah itu. Nah, ini buahnya. Sangat disayangkan sekali ya, masih utuh, belum ada sentuhan tangan untuk kastrasinya. Jadi semua harus dilakukan ya untuk kastrasi ini rutin setiap bulannya. Dan kita akhiri ketika dari buah sawitnya ini sudah mencapai beratnya 5 kilo ya. Nah, gimana kita bisa mengetahuinya? Jadi
Memang benar ya, untuk varietas sawit yang ada di Indonesia ini sangat bermacam-macam sekali. Dan tentunya untuk performanya akan berbeda-beda ya. Cuman paling umum dan paling banyak sekali kita tandai dengan usia. Usianya biasanya 2 tahun ataupun 28 bulan ya kita hentikan kastrasi ini. Itu nanti untuk berat TBS-nya atau berat buahnya sudah mencapai 5 kilo. Nah ini padahal kalau kita rutin kastrasi dari awal muncul tunas buah, tunas dompet seperti ini, kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar ya, pokok sawitnya ini powernya akan lebih terlihat untuk diameter besarnya, akan lebih besar lagi berhubung ini telat kastrasi. Alhasil seperti ini, perawakannya atau fisiknya terganggu oleh pembagian pertumbuhan ya antara buah dan pokok sawitnya ini. Nah ini. Jadi kalau mengenai kastrasi ini rekan-rekan kurang paham, kurang mengerti dari video saya kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar ya pertanyaan tentang kastrasi ini. Apa yang belum dipahami silakan tulis di kolom komentar. Jika ada waktu pasti akan saya jawab. Kalau memang perlu dibuatkan videonya, saya akan buatkan videonya ya tentang kastrasi ini. Pokoknya pesan dari saya dalam video ini, jangan sampai kita lewatkan kastrasi ya. Sejak pertama kali muncul tunas buah, tunas dompet di perkebunan rekan-rekan, harus sesegera mungkin memiliki skema kastrasi, lakukan setiap bulannya hingga usia sawitnya menginjak 24 bulan ataupun 28 bulan ya kita akhiri. Dan itu bisa sudah untuk berat TBS-nya sudah mencapai 5 kilo. Pabrik ini menginginkan untuk buah berat TBS kita sudah 5 kilo baru diterima ya. Kalau belum 5 kilo itu masih kadar airnya sangat tinggi sekali. Jadi pabrik untuk membeli sangat rugi sekali ya. Nah seperti itu. Dan kebanyakan untuk rekan-rekan kita yang enggan untuk berkastrasi ini biasanya karena melihat banyak buahnya menjadi penyemangat di perkebunannya, makanya dia merasa sayang, padahal dipertahankan juga tidak ada gunanya ya, karena buahnya belum layak kita pertahankan, belum layak kita jual, belum laku. Karena sayang tadi, karena apa namanya, bahasa yang bisa dipengerti, karena memang sayang dan tidak apa ya, kalau bahasa yang enak diresponin ya, itu tadi ya, karena memang sayang tadi ya, sayang melihat pokok sawitnya sudah berbuah menjadi bahagia, makanya untuk buahnya dibiarkan, padahal itu sangat merugikan sekali ya. Yang benar adalah sudah waktunya kastrasi, harus kastrasi dan setiap bulannya. Kemudian nanti kalau pemupukannya akan tertuju langsung pada pokok sawitnya, dan itu sangat efektif dan tentunya pertumbuhan pokok sawitnya menjadi subur dan pokok sawitnya akan cepat besar ya. Oke, cukup sampai di sini video yang saya berikan ya. Rekan-rekan kalaupun ada mau request dibuatkan video varietas sawit ataupun apapun lah, saya buatkan videonya ya. Kalau memang saya ada waktu ya, di tempat daerah saya tinggal ini banyak sekali rekan-rekan kita yang tanam sawit, baik varietas sawit apapun, kemudian dan berbagai usianya ya. Jadi untuk saya buat konten ini tidak terlalu repot karena memang tersedia di tempat daerah saya tinggal ini bermacam-macam pertumbuhan sawit dari usia dan varietasnya ya. Itu keuntungan bagi saya. Kalaupun saya tidak bisa membuatkan dari perkebunan saya bisa membuat video dari perkebunan rekan-rekan saya. Seperti itu ya. Oke. Cukup sampai di sini video yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila dalam video saya ini ada kesalahan, ada tutur kata saya yang menyinggung rekan-rekan ya. Saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.